Yang gerakan makar itu adalah merubah Pancasila. Itu gerakan makar. Setuju, Pak? Itu yang gerakan makar. Merubah Pancasila, mengobrak-abrik, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu gerakan makar. Lah kita ingin mempertahankan Pancasila. Menurut kita Pancasila sudah final. Ini ndak 2017 secara resmi Xi Jinping pernah mengirimkan ancamannya kepada Indonesia. Ancaman yang tidak main-main dari seorang presiden, dan itu ditayangkan di televisi mereka, ditayangkan di koran-koran kita. Apa dikatakan oleh beliau? Kalau kejadian 98 terulang lagi di Indonesia, kami tidak akan segan-segan memasukkan militer kami untuk mengamankan aset-aset kami dan rakyat bangsa kami, katanya. Begitu bahasanya, Pak. Maknanya itu apa? Kalau militernya sudah masuk Indonesia, dia sudah membaca sejauh mana kekuatan militer kita, tentara nasional Indonesia kita, seberapa banyak senjata yang ada di tangan TNI kita, itu pun sudah senjata usang. Seberapa banyak personel-personel kita. Tapi kalau seandainya tiga ini bersatu, yang tiga ini mampu didekatkan, dilengketkan, dan antara satu dengan yang lainnya benar-benar kompak, insya Allah, sekali lagi 100 juta pemuda kita bisa digerakkan. Yang menggerakkan pemuda itu siapa, Pak? Yang sanggup? Ulama apa bukan? Tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana apa bukan? Hanya mereka yang mampu menggerakkan anak-anak muda ini. Jangankan yang muda, bapak-bapak kami yang udah ubanan, kalau ulama yang menggerakkan, nyawa wagiah, Pak. Yuk, Pak. Nyawa pun kita persembahkan kalau memang sudah ulama yang fatwakan. Betul begitu, Pak? Ulama mengatakan bela negara, bela bangsa, bela Pancasila. Siapa yang mampu menghadang kalau ulama sudah memfatwakan? Ini yang ditunggu-tunggu oleh umat. Jadi dengan ini saya yakin di antara kita ini ada orang-orang yang di posisi tengah. Ada yang PNS, ada yang punya posisi tertentu di dewan mungkin, ya. Ada juga yang mungkin sebagai ya orang-orang yang kerja di kantor-kantor pemerintahan sebagainya. Sampaikan, inilah persatuan yang diinginkan itu. Bersatunya komponen yad'una ilal khair dengan komponen wa ya'muruna bil ma'ruf dan komponen wa yanhauna 'anil munkar. Apa yang terjadi? Lihat di ujung ayat. Lihat di ujung ayat. Apa lanjutan ayatnya? Enggak ada buka Quran nih. Wa ulaika humul. Inilah dia kajian kita tadi. Wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Menang kita. Kalau harus perang kita pasti menang. Enggak pun perang, kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang terhormat, negara yang maju dan jaya. Nah, ini dia. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang pasti menang. Kalau tiga komponen ini sudah rapat dan bersatu, tidak mau diadu domba, kita akan menjadi negara yang sangat kuat, Pak. Indonesia bukan hanya saja menjadi macan Asia, bisa jadi Indonesia menggantikan posisi Amerika di masa yang akan datang. Siapa yang mengatakan ini tidak bisa? Indonesia orangnya pintar-pintar, insya Allah cerdas. Hanya saja kelemahan kita selalu bisa diadu domba. Ulama dijadikan sebagai musuh bersama oleh beberapa setan-setan dalam oknum-oknum setan dalam pemerintahan. Dan juga TNI Polri berhasil disusupi oleh penjahat-penjahat yang memiliki hati busuk, orang-orang zalim, oknum-oknum yang mengembos bahwa ulama itu berbahaya, ulama itu adalah teroris, pesantren tempat mengasah dan mengasuh, mendidik, membina calon-calon teroris. Al-Quran itu adalah ancaman, agama itu adalah penyakit dan virus, macam-macam. Itu bahasa komunis apa tidak, Pak, ya? Bu, ini bahasa komunis tidak itu? Di mana menjadikan umat benci dan takut dengan pengajian, alergi dengan ulama, curiga dengan ulama. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, sekarang ketika ada isu yang begitu kuat, RUU HIP untuk merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, lalu ulama heboh, umat heboh, tokoh-tokoh umat heboh. Pihak yang ini nih mengadakan acara demonstrasi damai di mana-mana se-Indonesia. Lalu sekarang lahirlah kami,
Ya, lahirlah kami diperakarsai oleh para tokoh-tokoh nasional, gerakan moral menentang adanya upaya untuk merongrong Pancasila. Ditimbulkan lagi isu. Apa isunya? Ada makar, ya, ada gerakan makar. Oi buyuang kapunduang babuy deang. Yang gerakan makar itu adalah merubah Pancasila. Itu gerakan makar. Setuju, Pak? Itu yang gerakan makar. Merubah Pancasila, mengobrak-abrik, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu gerakan makar. Lah kita ingin mempertahankan Pancasila. Menurut kita Pancasila sudah final. Benar demikian? Benar demikian? Sudah selesai. Yang makar itu siapa? Kita robah sekarang. Redaksi bahasa yang mereka sebarkan kita robah. Yang makar itu kalian. Kalian ingin merubah Pancasila. Kalian yang makar. Kami adalah orang-orang muslihun, kalian adalah mufsidun. Kami adalah orang-orang yang akan melakukan perbaikan, kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka hamba-hamba Allah kami muliakan, saya berharap yang tiga ini tadi, tolong Bapak Ibu semuanya berpikir keras bagaimana tiga tadi ini bisa dijembatani. Mungkin Bapak punya pengaruh, mungkin Ibu punya link dan jalur jalan. Bayangkan pada mereka, tiga komponen ini wajib berapat, wajib berbaik sangka, banyak duduk bersama, bergerak bersama. Insya Allah Ta'ala tidak ada satupun kekuatan negara dunia ini. Sekarang Amerika, Pak, aneh-aneh aja si Amerika nih. Bapak tahu apa yang dikerjakan Amerika sekarang? Tahu enggak, Pak? Kalau enggak kecil aja capek enggak? Enggak tahu Ustaz ya, biar apa capek kecil, Pak. Si Amerika kok, ya, mereka marah dan mengancam Indonesia karena Indonesia akan membeli beberapa alutsista dari Rusia. Tak boleh, diancam, diplototin, ya, diberikan beberapa macam warning. Apa pula haknya? Sehingga ingin menghalang-halangi kita memperkuat sistem militer kita. Dari negara mana kita beli, ya terserah kita lah, betul tidak? Prabowo menganggarkan dana beli alutsista dari negara Rusia, marah Amerika, mengancam dan memberikan. Ini kenapa dia mengancam kita, Pak? Karena dianggapnya kita masih di mata mereka, kita ini nggak ada sebelah mata pun. Pangsa pasar kita luas, sementara kita merapat ke Rusia umpamanya. Banginya apa lo hak pajak itu bagi kawak? Hah? Si Donald Bebek itu bagi-baginya macam-macam. Coba kalau saya berani beli ke Rusia, punya urusan dengan kami. Turki beli pesawat S-400 dari Rusia, pesawat supersonik tercanggih nomor 1 di dunia. Langsung Amerika Serikat membatalkan pesawat F-35 yang sudah kontrak untuk dibeli dari Amerika. Tidak jadi itu. Dan sekarang Amerika Serikat mengirim pasukan dan mengirim kapal yang luasnya kapal itu 235 meter, Pak. Di dalamnya penuh perlengkapan militer ke laut Mediterania untuk menguatkan Yunani yang sekarang Yunani hampir perang lagi dengan Turki. Jadi Prancis, Amerika sudah mulai bersatu untuk ikut bergabung dengan Yunani perang melawan Turki. Kenapa? Turki sudah tidak mengindahkan permintaan Amerika. Amerika tak berani langsung menghadapi Turki. Dia perlu tenaga lain untuk dikeroyok Turki itu rame-rame. Dan itu akan dilakukannya pada Indonesia. Kenapa? Indonesia ini bukan negara kecil. Mereka tahu resiko apa berhadapan dengan Indonesia. Kalau sempat tiga komponen ini bersatu, tidak ada satupun negara dan bahkan PBB sekalipun meroyok Indonesia, lewat semuanya. Saya bukan kepedean, Pak, tapi memang iya. Lewat semuanya. Kalau seandainya tiga komponen ini bersatu, maka demi Allah tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa mengguncang Indonesia. Dan yang paling penting, Allah Rabbul Alamin ma'ana. Allah sang pencipta alam semesta akan bersama dengan kita. Bukankah Allah yang ya Rasulullah bersabda, yadullah ma'al jamaah. Allah akan menolong kalau kalian mau kompak, kalau kalian mau berjamaah bersatu. Berjamaah itu apa? 1, 2, 3 ini bersatu, itu namanya berjamaah. Masya Allah, indah tidak, Pak? Bu, indah tidak kalau seandainya 1, 2, 3 ini rapat dan bersatu? Demi Allah saya katakan satu lagi, dengan cepat, mungkin tidak perlu menunggu 1 dekade, tidak perlu menunggu 10 tahun, dengan cepat Indonesia menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. 10 tahun lagi Indonesia mungkin akan menjadi negara terkuat di seluruh dunia. Lihat Turki sebentar saja di tangan Erdogan, Pak. Sebentar saja, hanya 10 tahun dari negara nomor 100
11 terkebelakang, paling lemah, paling miskin. Sekarang Turki menjadi negara nomor 16 urutan perekonomiannya. Di segi militer juga begitu. Turki sudah ada di urutan ke-16 terkuat militernya di dunia. Israel saja masih urutan 18. Berarti Turki masih kuat daripada Israel. Sekarang hanya 10 tahun Erdogan memimpin. Erdogan memiliki 3 komponen ini. Rapat dengan ulama, dengan tokoh-tokoh umat arif bijaksana, kemudian juga memegang pemerintahan dengan rambu-rambu yang tetap disesuaikan dengan kehendak pencipta langit dan bumi, walaupun bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan undang-undang negaranya, tetapi tetap saja apa yang menentang Al-Quran Sunnah satu persatu dipangkasnya. Apa-apa saja menentang Al-Quran Sunnah, ya, misi-misi dan syiar-syiarnya sekular sebelumnya satu persatu dipangkasnya setelah umat dicerdaskan oleh pihak pertama. Maka setelah itu militer pun yang coba mengkudeta kemarin, coba dilihat, dia sudah punya militer tandingan, dia sudah punya polisi asuhan dari sejak kecil, dia sudah punya komponen-komponen laskar, di mana upaya kudeta militer di Turki dengan cepat dibatalkan. Yang membatalkan siapa, Pak? Kompak langsung, nomor 3, nomor 1. Ini yang membatalkan ketika ada oknum-oknum militer Turki yang masih sekuler mencoba mengkudeta Erdogan. Dengan cepat ini menggerakkan umat, dengan cepat ini juga bergerak, maka tidak ada yang mampu saat itu mencongkel Erdogan. Sekarang dari dalam sulit, dari dalam sulit untuk mencongkel Erdogan. Turki menjadi negara yang disegani, Turki menjadi negara yang terhormat, Turki menjadi negara yang kuat. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, Turki badanga soronya di Eropa. Dulu mengemis sebelum Erdogan yang menjadi pemimpin. Dulu Turki mengemis agar dia diterima menjadi anggota Uni Eropa. Betul tidak, Pak? Sekarang Uni Eropa minder seluruhnya, mau Perancisnya, mau Inggrisnya, minder seluruhnya dengan Turki. Di segi apa saja, di segi militer, di segi teknologi, di segi ekonomi, di segi peradaban, minder seluruhnya. Inilah dia kalau satu bangsa dipimpin oleh orang yang benar, dan bangsa itu ciri khas benarnya adalah menghormati para ulama, mencintai para ulama, mendengarkan para ulama, dan mengedepankan para tokoh-tokoh umat, menyimak dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana. Kemudian juga mengolah tentaranya, ya, menguatkan militernya, dan mendisiplinkan personel-personel militernya.